Shalom bagi kita semua, selamat malam. Mari kita siapkan hati kita sejenak, kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kali ini saya mengambil firman Tuhan dari Matius 5 ayat 7, yang dimana bunyinya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, murah hati di sini kita juga dapat mengartikan sebagai belas kasihan. Nah, belas kasihan yaitu adalah menaruh simpati kepada orang lain atau ikut merasakan kesedihan yang dialami orang lain, atau rasa simpati yang dirasakan oleh seseorang yang kemudian diikuti rasa empati. Nah, sikap murah hati muncul karena rasa syukur yang telah kita terima, yang telah menerima kasih Tuhan, tanpa pura-pura dan tanpa mengharapkan timbal balik. Murah hati adalah jembatan yang dibangun Tuhan bagi manusia. Dan murah hati adalah jembatan yang kita bangun untuk orang lain juga. Jadi bermurah hati membutuhkan pengorbanan, yaitu pengorbanan perasaan dan tanpa memilih-milih orang yang ditolong. Bahkan musuhnya sekalipun harus ditolong. Nah, ini ada ciri-ciri orang yang bermurah hati atau berbelas kasih. Yang pertama, berusaha memperbaiki. Yang kedua, berusaha menunjukkan kasih sayang. Yang ketiga, memberi tanpa mengharapkan timbal balik. Jadi, kebahagiaan sejati ketika kita tidak memikirkan balasan dari orang lain, karena kemurahan hati kita akan dibalas oleh Allah. Jadi murah hati atau belas kasih bukan saja menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyenangkan hati orang yang melakukannya. Jadi murah hati itu tidak berfokus pada diri sendiri atau untung rugi, namun cara mengasihi sesama kita dengan tulus. Jadi belas kasih akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, memelihara hidup kita. Dan ketiga, menyertai kita hingga akhir hayat kita. Nah, murah hati juga tidak selalu berbicara mengenai materi, tetapi juga berbicara mengenai bagaimana kita memberikan pujian, memberikan pengampunan, berterima kasih, memberikan waktu, atau berbelas kasih. Kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Mulailah berbelas kasih atau bermurah hati dari keluarga kita kemudian kepada sesama kita di luar sana. Jadi, gusang-genengan bermurah hati, karena semua yang kita lakukan atau semua belas kasih yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Tuhan, dan kita tidak perlu meminta-minta atau mengharapkan timbal balik dari orang lain, karena semua yang kita lakukan pasti akan timbal balikkan oleh Tuhan Allah kita. Jadi nunggu apa lagi? Segeralah bermurah hati, mulai dari hal kecil hingga hal besar. Sekian dari saya ucapkan amin. Shalom.